Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Julia Dewantari, NIM 2019-33147 dari kelas 6D Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Baik, di sini saya akan membahas tentang definisi dari dimensi, tujuan, dan juga manfaat perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global itu sendiri bertolak pada berbagai permasalahan hidup sehari-hari. Misalnya, masalah pendidikan, masalah kesejahteraan, masalah kesehatan, masalah pengangguran, dan juga kemiskinan. Semua permasalahan tersebut berdampak pada permasalahan global. Seperti halnya pada saat pandemi seperti ini. Semua sekolah mengadakan pembelajaran daring. Hal tersebut timbul suatu masalah yang terkait tentang suatu pendidikan di sekolah dalam dampak pandemi COVID saat ini. Tidak hanya sekolah saja, tetapi beberapa karyawan banyak yang dirumahkan. Akhirnya, banyak sekali seseorang yang dulunya bekerja kini menjadi seseorang yang pengangguran karena pihak dari perusahaan itu sendiri mengurangi jumlah karyawan di perusahaannya karena kondisi pandemi seperti ini. Selain itu, juga hal tersebut berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Lalu kemiskinan pun merajalela. Permasalahan yang mungkin berpengaruh ke semua aspek yang ada di dunia ini. Jadi, dimensi perspektif global itu sendiri yaitu dimensi yang dimulai dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya salah satu dari permasalahan tersebut akan berpengaruh atau berdampak terhadap suatu permasalahan global itu sendiri. Manfaat dan kegunaan untuk mempelajari perspektif global itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan suatu wawasan dan kesadaran dari para guru dan juga siswa. Kita bukan hanya satu daerah, tapi kita juga mempunyai suatu ketergantungan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita harus bersikap sebaik mungkin, karena hal tersebut akan berefek pada global itu sendiri. Yang kedua, menambah suatu wawasan atau memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan suatu zaman atau dunia itu sendiri, yakni di bidang iptek. Hal tersebut dapat juga bermanfaat bagi siswa sendiri, dapat menambah wawasan kita atau memberikan suatu materi baru, tidak hanya bersumber pada buku perangkat di sekolah dasar itu saja. Yang ketiga, dapat atau bisa membiasakan para mahasiswa untuk selalu dihadapkan dalam suatu masalah, supaya mahasiswa selalu berpikir kritis. Nah, yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap suatu perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang tujuan perspektif global. Menurut Mary Flatt tahun 1977 adalah tujuan yang pertama untuk mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam atau lebih banyak lagi materi dan juga manfaat yang berkaitan dengan masalah global.
Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari suatu masalah yang berkaitan dengan masalah lintas suatu budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna dari perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan dari profesinya sendiri-sendiri. Nah, berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama, memberikan suatu bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah tertentu. Jadi, kita dihadapkan suatu banyak masalah. Contohnya, masalah politik dan masalah ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan suatu kesadaran di wawasan anak peserta didik sebagai landasan untuk melakukan tindakan yang berdampak pada global itu sendiri. Contohnya, yakni berperilaku di dunia media sosial. Nah, kadang kita di saat pada disorot suatu netizen yang tidak suka kepada kita sendiri, kita harus berhati-hati dan juga mengubah pola pikir anak didik kita sendiri agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, yakni memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global itu sendiri. Jadi, memberikan suatu contoh yang baik kepada anak didik kita supaya dapat dicontoh dan juga ditiru. Dan untuk contoh yang sekiranya buruk bagi kita agar tidak ditiru atau kita segera tinggalkan. Sekian penjelasan dari berbagai definisi, dimensi, perspektif global, tujuan perspektif global, dan juga manfaat dari perspektif global. Sekian penjelasan dari saya.